malam hari ini kaji kita adalah rububiyah dan pengakuan orang muslim terhadapnya. Rububiyah dan pengakuan orang muslim terhadapnya. Itu tema kita. Rububiyah dan pengakuan orang muslim terhadapnya. Baru tema kecilnya adalah tauhid. Tema kecilnya adalah tauhid. Ya, kita jabarkan dulu aja lah ya. Hadirin rahmatullah, tauhid. Apa arti daripada tauhid? Yang mana kaum muslimin wajib bertauhid, laki-laki atau perempuan wajib bertauhid. Bahkan dengan tauhid ini hadirin rahmatullah, tauhid ini adalah kajian yang paling utama, dari segala kajian. Yang pertama adalah tauhid, baik laki-laki atau perempuan. Tidak sah amal kita jikalau kita tidak bertauhid. Jadi syarat sah amal adalah bertauhid. Syarat diterimanya ibadah adalah tauhid. Jadi kita umat Islam jangan lemah tauhid. Apabila tauhid nanti dulu, itu yang dikatakan nanti akidah. Mantapnya akidah seseorang dikarenakan memahami tauhid. Tauhid adalah salah satu tanggung jawab para alim ulama, ustaz, kiai untuk menyampaikannya. Bahkan di segala jenjang pendidikan, jangan sampai tidak bertauhid. Lemahnya tauhid, sebagaimana kajian-kajian kita yang sudah lewat, begitu saya anggap karena saya menggantikan. Lemahnya tauhid adalah penyebab kehancuran, kesesatan. Kehancuran dan kesesatan. Lemahnya tauhid penyebab kehancuran dan kesesatan. Penyebab kesyirikan dan kezaliman. Itulah bahayanya lemahnya tauhid. Kalau tauhid lemah di satu katakanlah daerah, apalagi rumah tangga, masyarakat lemah tauhid, daerah yang lemah tauhid cukup rawan kejahatan, cukup rawan maksiat, tak terjamin keselamatan kita. Jadi kalau daerah itu bertauhid, kita tidak perlu berbimbang. Itu adalah daerah bertauhid. Artinya apa? Akan didapatkan kenyamanan, ketenangan, ya, kenyamanan, dan apa lagi namanya, akhlak yang mulia. Jadi
bangsa dan negara yang tidak dipimpin dengan tauhid, bangsa dan negara itu akan rawan kejahatan rentan dengan kezaliman dan kesyirikan, maksiat merajalela. Jadi oleh sebab itu hadirin Allah, jangan sampai lengah, terutama para ustadz, kiai, para pendai, untuk terus menyampaikan tauhid ini. Jadi ini salah satu tanggung jawab para alim ulama, ustadz dan ustazah, para kiai-kiai untuk menyampaikan dan menjabarkan ke masyarakat tauhid ini. Baru yang kedua, masyarakat yang merasakan tauhidnya lemah juga dia wajib mempelajari tauhid ini. Jadi betapa pentingnya tauhid. Salah satu fadilah daripada tauhid ini, kalau di dunia ini yang kita rasakan fadilah daripada tauhid, akan terasa ikhlasnya dalam beribadah, akan terasa ikhlasnya dalam beribadah. Yang kedua, akan menambah kehusyukan dalam beribadah. Kenapa begitu? Karena dengan bertauhid sama artinya akan mengarahkan hati, jiwa dan perasaan kita, mengarahkan hati, jiwa dan perasaan kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Semakin kuat tauhid kita, semakin kuat pengarahan hati dan jiwa kita. Itu akan terasa di segala ibadah yang kita lakukan. Ya? Anda bersedekah, kita itu duluan datang hati kita, sedekah lillahi ta'ala. Apa lagi? Ya, segala bentuk ibadah, bahkan sampai mencari makan untuk nafkah, ya aku beribadah mencari nafkah karena untuk lillahi ta'ala. Jadi tauhid ini akan mengarahkan hati dan jiwa di dalam segala bentuk ibadah, sehingga akan lahirlah ada 4: inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pekerjaanku atau ibadahku. Jadi nusuk pekerjaan atau ibadah. Wa mahyaya, mati, hidupku. Wa mamati, wa mahyaya, wa mati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Udah. Baru yang berikutnya hadirin, ya, ada berapa persen ya masyarakat yang duduk tauhidnya? Ada berapa persen masyarakat yang duduk tauhidnya? Ini yang sangat kita ngerikan. Jangankan masyarakat awam, para ustadz saja pun banyak yang tak duduk pengenalan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas mengakui ada Allah, tapi tidak duduk di dalam pengkajian tauhid. Coba, ada berapa persen masyarakat yang menyelesaikan kajian tauhid dari awal, dari A sampai Z? Coba kita yang hadir ini, bab apa yang terakhir tentang kajian tauhid? Bab apa yang terakhir? Dan bab apa yang awal pada tauhid? Tapi kalau fikih kita rata-rata tahu bab apa paling awal tentang fikih? Contoh haram, bab bersuci, betul tidak?
Itu pasti menjawab, oh betul Allah. Habis itu tak sholat. Nah, gitu. Waktu Arab itu sudah berwudu. Akhirnya masalah. Tapi kalau tauhid, bab apa yang pertama contohnya akan kita bahas, kita kaji. Bayangkan hari ini. Apabila tauhid kita lemah di samping kesesatan dan kehancuran, lihat Bapak nanti, kita bukan lagi diserang dengan senjata, tetapi diserang dengan visi-misi pemurtadan. Pemurtadan. Didangkalkan pemahaman tauhid kita, dirusak kalau kita. Ini riba hari ini di negeri yang kita cintai ini, bahkan mungkin di negeri-negeri yang lain. Tanpa Tuhan akan bermunculan apa namanya? Ateis, komunis, anti Tuhan. Jadi tidak. Terjadinya perubahan antara dari tauhid kepada ateis, lihat Bapaklah akan terjadi pembantaian sadis. Manusia dibuat laksana binatang. Itulah ngerinya. Yang dapat kenyamanan dan ketenangan di mana? Di tauhid dan orang yang bertauhid. Bagaimana pula anak cucu kita ke belakang hari? Kalau kita tidak punya keinginan kuat, semangat roh yang kuat untuk mengarahkan diri anak dan istri kita ke dalam tauhid. Dan ingat, jiwa perjuangan jihad itu muncul adalah di tauhid. Tauhid ini adalah mendorong jiwa untuk membela. Dengan dorongan tauhid inilah jiwa untuk melindungi, jiwa perjuangan. Kenapa? Karena tauhid apabila ditanamkan akan muncul semangat jihad dalam diri kita. Lemahnya tauhid sama artinya menurunkan kadar jihad dan perjuangan dalam diri kita. Makanya ya, di negara-negara yang zalim, yang sangat ditakuti adalah apa? Kajian tauhid. Oke. Itu sebagai mukadimah pengantar tauhid. Sekarang kita langsung tauhid itu apa? Dulu kalau tak silap aku dulu kalau datang dulu kemari ke sana ke rumah, kita ada saya buat dulu apa di tauhid. Siapa ada bisa ingat apa tauhid? Apakah tauhid yang kita dengar dari apa namanya filsafat itu? Tauhid tak Tuhan, wahid satu. Jadi apalah Tuhan satu, begitu. Nah, kadang anak itu bertanya ya, apa tauhidnya? Makanya pulang kau pulang bolu macam pulang kamu kota itu dari bolu kau. Padahal langsung bolu gitu. Dan anaknya itu bukan anaknya itu anak ingin keterangan kalau disuruh dong. Tanyakan orang tua kau, aku di tauhid. Ya supaya ada PR, ada tuangkan lagi datang itu. Malu itu tanya anak kita, aku tanya tauhid. Udah kasih kita ngomong konyang. Tauhid dan Tuhan, hid satu, Tuhan satu, gitu. Oh iya mulai dengan mama itu. Tauhid Pak, tauhid tak. Aku lupa nak belajar dulu Pak. Pada aku belajar jadi waktu gue ngomong dulu waktu aku tamat SMA tahun 90 aku tamat, tahun 91 aku udah menikah orang kemari. Tinggal dulu lama dulu. Gue ingat baca di belakang dulu. Belajar. Oh iya Pak, tauhid tak Tuhan. Wahid satu, Tuhan satu. Waktu itu serius lah belajar ngomong itu. Hebat, Tuhan. Wahid satu, Tuhan satu. Ya betul pula kan, Tuhan satu. Gitu. Tapi itu namanya, bukan itu pada definisinya.
Bukan tauhid Tuhan wahid satu, Tuhan satu, tidak. Tidak. Jadi tauhid ialah itu kalau nanti catat-catat, tapi sebenarnya mungkin tidak tahu lah ya. Makanya ikuti kalau bicara Bapak dengan kita sudah ada di YouTube ya. Ikuti subuh Ahad membahas pas tauhid rububiyah di malam Jumat. Ya, di malam Jumat jam 9 itu tauhid rububiyah. Apa tauhid? Ya, boleh diingat. Tauhid ialah mengesahkan dan mengagungkan Allah di dalam rububiyahnya. Tauhid ialah apa? Mengesahkan dan mengagungkan Allah di dalam rububiyahnya serta ikhlas beribadah kepadanya dan menetapkan dan mengimani nama dan sifat-sifatnya yang dia sandangkan terhadap dirinya. Itulah tauhid. Coba buka dulu halaman 19 biar itu kan waktu masing-masing. Anaknya dicatat begitu, ada catatan yang lain. Tauhid ialah halaman 19 kan. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, begitu itu yang ditulis secara banyak. Meyakini atau mengagungkan, mengesahkan bisa juga. Meyakini bisa. Meyakini keesaannya. Apa tadi Pak? Meyakini keesaannya. Yakinnya Bapak Allah Esa. Yakin Bapak Allah Esa. Yakin. Meyakini keesaannya. Hadirin rahimahullah, kalau ada ibu ya apa? Meyakini keesaannya. Jadi kita yakin Allah itu Esa. Apa Esa? Kalau bahasa bebasnya apa Esa? Tunggal. Kita yakini kemahatunggalannya. Kita yakini keesaannya. Kita yakini keagungannya. Kita yakini kehebatannya. Begitu kalau mau kita kasih turunannya. Kita yakin kita dia Esa, yakin kita dia agung, yakin kita dia hebat. Jadi baru tanya, apakah Anda yakin Allah itu agung? Yakin. Apakah Allah yakin Allah itu hebat? Yakin. Apakah Allah yakin Allah itu Esa? Yakin. Di mana Bapak meyakini keesaannya, kehebatannya, kemahatunggalannya? Di mana? Di rububiyahnya. Di mana? Di rububiyahnya. Jadi Allah diyakini keesaannya, keagungannya, kehebatannya di mana? Di rububiyahnya, di dalam rububiyahnya. Apa arti rububiyahnya? Kita singkatkan saja. Di dalam penciptaannya. Di dalam penciptaannya. Di mana Bapak yakini kehebatan Allah? Di dalam penciptaannya. Di dalam penciptaan ini maksudnya di dalam menghidupkan, mematikan, memberi, apalagi mengambil, menciptakan langit dan bumi, matahari. Karena di situ nanti baru Bapak melihat kehebatan Allah. Kita meyakini kawan hebat ketika kita melihat dia hebat. Kenapa benar kau begitu mengagung-agungkan Kak Ciano itu? Hebat dia. Di mana Pak hebatnya?
dari segi kekayaan hartanya banyak, dari segi fisik masya Allah dibacok tak mampan, bisa terbang. Jadi gimana kehebatannya sehingga kau agungkan dia? Masya Allah baik pula, tahu pula dia apa di isi hati kita. Jadi karena dia hebat, lalu kita agungkan. Jadi kita mengagungkan dia karena kehebatannya. Jadi kehebatannya di mana? Di dalam penciptaan. Itu namanya rububiyah. Jadi jangan kita mentauhidkan Allah dikarenakan kata guru, kata ayah mama kita, kata ustaz. Siapa Tuhan Allah? Siapa bilang ayah, omakku, guruku? Tidak, tak sah tauhid kita. Tak sah tauhid kita taklid. Jadi bagaimana Bapak harus mengakui Allah Tuhan? Memang Bapak akui dia hebat. Kenapa orang mempertuhankan Fir'aun ketika itu? Coba, kenapa orang mempertuhankan Namrud ketika itu? Disembah orang Namrud, disembah orang Fir'aun. Karena Fir'aun hebat ketika itu. Apa kehebatan Fir'aun? Raja, kuat kekuasaannya. Apa kehebatan Namrud? Hebat, kuat. Kalau hidup katanya hidup, kalau mati katanya mati. Pemurah pula. Udah orang minta buatkan sungai susu, dibuatnya sungai susu. Sungai madu, dibuatnya sungai madu. Sehingga orang mengakui dia. Pas rumahnya macam gitu, kami dari ke situ. Sampai aku begitu datang terus tahu dia adikku. Gua saja dia tahu dia. Aku pun seorang tertimbul aku. Begitu banyak ucapan tahu dia penyakitku. Dipegangnya saja untukku menggalota, aku pun hilang penyakitku. Awak aku dan kehebatannya. Di mana kita akui kehebatannya? Karena bisa menyembuhkan. Karena hebat, tahu dia isi hati kita. Kita pun mengagungkannya, memahabatkannya. Jadilah dia Tuhan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita yakini keesaan, keagungan, kehebatan Allah di mana Bapak akui di dalam rububiyahnya. Sudah bisa Bapak buktikan rububiyah Allah? Mana rububiyah Allah? Alam semesta. Alam semesta ini rububiyah Allah. Alam semesta. Salut Bapak, tak yang bisa menciptakan ini, tak akan ada orang Amerika. Jepang tidak, matahari ini siapa menciptakan matahari? Oh, itu matahari satu Jepangku. Ada orang Jepang, tidak lah, orang Amerika tidak. Sebelum orang Amerika, saya belum menciptakannya. Sebelum ada dulu, kenapa ada? Oh nggak ada dulu. Sebelum ada, kenapa juga matahari? Bangsa belum menciptakan itu. Apa arti adanya memang hebat? Jadi timbulnya keyakinan Bapak ada yang maha hebat ketika Bapak melihat apa? Matahari. Sedangkan matahari berarti rububiyah Allah. Apa rububiyah? Ciptaan Allah. Jadi Bapak akui kehebatan Allah karena Bapak membuktikan memang Allah hebat dalam apa? Dalam rububiyah, dalam mencipta. Udah dapat dibuktikan bahwa Tuhan hebat. Bapak buktikan Tuhan hebat. Menciptakan lautan, bermacam-macam ribuan ikan. Hebat Tuhan tidak? Hebat. Allah menciptakan pula daratan, cacing di luar tanah, kuman yang halus. Ya. Allah ciptakan lagi hutan. Di hutan juga ada makhluk. Diaturnya semua.
Kan hebat juga, mak hebat dia, hebat dia. Jadi kita yakini kehebatan dia dikarenakan apa? Hasil ciptaannya. Dari mana terlihat Tuhan hebat? Aduh lagi. Dari mana Tuhan terlihat hebat? Dari hasil ciptaannya. Cepatnya kita melihat hebatnya sesuatu apa? Sesuatu yang dapat kita lihat. Ini buatan siapa ini apa nih? Nah, ini. Buatan baru lah, makan jago boleh tidak apa. Bisa boleh diciptakannya kursi lamari tak pakai paku. Pas jalan kayu itu dengan pakai paku juga bisa insan yang kayu. Oh Pak, jadi dari hasil ciptaan itu sehingga timbullah ayo Pak, ayat itu lah membuktikan kita mengagungkan dia, mengatakan dia hebat dari hasil ciptaan saya. Jadi Allah kita akui, kita yakini dia hebat dari hasil ciptaannya. Dengan istilah mengatakannya, kita yakini keesaannya di mana? Di dalam rububiyahnya. Jadi apa yang kita lihat ini adalah rububiyah Allah. Artinya apa? Hasil ciptaan Allah